GKI Samanhudi, dalam rangka aksi penyangkalan diri selama masa raya Paskah 2024, GKI Samanhudi terpanggil untuk membantu jemaat di Kecamatan Seko, sebuah daerah Kristen di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang paling terisolir, untuk membangun asrama tempat tinggal siswa-siswi SMA. Asrama ini sangat dirindukan dan dibutuhkan karena sebagian besar siswa berasal dari tempat yang sangat jauh. Mereka harus menempuh 3-6 jam perjalanan dengan kondisi jalan berbatu, berlumpur, dan berkubang. Saat ini mereka hanya singgah di gubuk-gubuk di wilayah Eno tanpa pengawasan, bimbingan, dan perlindungan. Hanya melalui penyangkalan diri ini, kita dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi anak-anak dan saudara-saudara di Seko untuk terus berkarya.
Salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Kebaktian Minggu Prapaskah kelima dengan tema Memilih Jalan Kemuliaan akan dilayankan oleh Pendeta Peter Abednego Wijaya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada beliau dan kepada setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Warta lisan. Pekan Suci Paskah. Umat yang terkasih, mulai 25 Maret kita akan memasuki Pekan Suci Paskah. Marilah kita menghayatinya dengan menghadiri ibadah-ibadah berikut ini. Kebaktian Kamis Putih diadakan pada hari Kamis 28 Maret pada pukul 19 dengan tema Mengukir Cinta dalam Kenangan yang akan dilayani oleh Pendeta Maria Sindu. Kebaktian Jumat Agung diadakan dalam 3 kebaktian pada hari Jumat 29 Maret 2024. Kebaktian pertama dimulai pukul 7 pagi, kebaktian kedua pada pukul 10 pagi, bukan jam 9.30 seperti biasanya. Dan kebaktian ketiga pukul 18. Dalam ketiga kebaktian ini akan dilayankan perjamuan kudus. Perenungan Sabtu Sunyi. Pada hari Sabtu 30 Maret, kita akan beribadah dari rumah masing-masing seraya mengikuti ibadah online berbentuk doa hening yang akan disiarkan di kanal YouTube GKI Samanhudi pada jam 8 malam. Tema ibadah ini adalah Memento Christi atau hidup dalam pengenangan akan Kristus. Renungan akan dibawakan oleh Pendeta Frida Situmorang. Setelah ibadah berakhir, umat diajak untuk memadamkan lampu di rumah masing-masing dan mengurangi penggunaan listrik minimal selama 1 jam. Ajakan ini dalam rangka ikut serta dalam gerakan Earth Hour. Momen ini dapat kita gunakan juga sebagai waktu perenungan pribadi. Kebaktian Paskah Subuh akan diadakan pada hari Minggu 31 Maret pada pukul 5 pagi, di mana kebaktian akan dimulai di area parkir Samanhudi nomor 30. Pada kebaktian ini akan dilayankan baptis sidi dewasa serta perjamuan kudus. Kebaktian Paskah juga akan diadakan pada pukul 10 dan pukul 18 dengan pelayanan perjamuan kudus. Pada kebaktian Paskah, umat dihimbau untuk membawa setangkai bunga dari rumah masing-masing untuk diletakkan di bawah salib sebelum memasuki ruang kebaktian. Penambahan frekuensi perjamuan kudus. Mungkin banyak dari kita bertanya, mengapa tahun ini diadakan perjamuan kudus pada hari Paskah? Padahal kita telah merayakan perjamuan di Jumat Agung. Mulai tahun ini, GKI Samanhudi sebagai jemaat percontohan Sinode GKI akan menambah frekuensi perjamuan kudus. Selama ini, perjamuan kudus diadakan 4 kali setahun, yaitu perjamuan kudus awal tahun, Jumat Agung, awal Juli, dan awal Oktober.
Kini, perjamuan kudus juga akan kita rayakan pada hari-hari raya gerejawi, yaitu pada hari Paskah, kenaikan Yesus Kristus, dan malam Natal. Mengapa frekuensinya perlu ditambah? Penjelasan lengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat Digital pada halaman 25-26. Semua perjamuan kudus ini akan kita rayakan di gedung gereja, sehingga tidak disiarkan di kanal YouTube GKI Samanhudi. Pada hari-hari raya gerejawi, yaitu Paskah, kenaikan Yesus Kristus, dan malam Natal, kebaktian akan tetap disiarkan langsung, live streaming di kanal YouTube GKI Samanhudi, namun tanpa ritual perjamuan kudus. Sehubungan dengan perjamuan kudus yang akan datang, bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir di gedung gereja, silakan menghubungi tata usaha dengan Bapak Parmin selambat-lambatnya hari Selasa 26 Maret. Pelayanan perjamuan kudus ke rumah-rumah tetap dilakukan 4 kali setahun, yaitu pada perjamuan kudus awal tahun, Jumat Agung, awal Juli, dan awal Oktober. Kiranya perubahan dan pembaruan dalam perayaan perjamuan kudus ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan beriman kita. Bina pranikah. Menjadi belahan jiwa seumur hidup dalam pernikahan tidaklah mudah. Membutuhkan proses panjang yang disertai pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan komitmen yang kuat. Sebagai salah satu upaya agar fondasi bangunan pernikahan menjadi kokoh, GKI Samanhudi mengadakan bina pranikah secara onsite sebanyak 2 kali pertemuan pada hari Minggu tanggal 5 Mei dan 12 Mei pada pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore. Bertempat di Auditorium Ukrida, Gedung E, lantai 7. Peserta dibatasi maksimal hanya 40 pasang. Mari daftarkanlah diri Anda dan pasangan segera dalam menghubungi kontak yang tertera pada layar, dan informasi pendaftaran selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat GKI Samanhudi. Berita keluarga. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Deborah Liliana Darmo pada hari Sabtu 16 Maret 2024 pada pukul 3 sore dalam usia 77 tahun. Disemayamkan di rumah duka Husada, lantai 2, ruangan I dan J. Kebaktian penghiburan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Maret pada pukul 7 malam. Kebaktian tutup peti pada hari Senin 18 Maret pada pukul 7 malam. Kebaktian pelepasan pada hari Selasa 19 Maret pukul 8 pagi dan dilanjutkan pemakaman di San Diego Hills. Berita duka kedua, almarhum Ibu Desi Fermanto meninggal pada tanggal 15 Maret 2024 di kota Bangkok dan sudah dikremasi di kota Bangkok. Berita duka ketiga, almarhum Bapak Apron Sektianto Simamora meninggal pada tanggal 16 Maret pada usia 53 tahun. Meninggal di kota Medan dan disemayamkan di kota Medan. Kebaktian tutup peti pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Demikian Warta Lisan.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran dengan meneduhkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Umat Tuhan, kita datang menghadap Tuhan saat ini sebagai orang-orang yang memilih untuk menempuh jalan yang sama, jalan Tuhan. Kita bagaikan para musafir yang sedang berjalan menuju Yerusalem baru. Marilah kita menghadap Kristus, Sang Pemimpin jalan, bahkan Sang Jalan, kebenaran, dan hidup, untuk mengagungkan namanya, untuk menyatakan bahwa kita akan terus berada di jalannya. Dengan berdiri, kita nyanyikan, "Hai musafir, mau kemana?" Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Kami ikuti Raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun, hati kami pun teguh. Apapun yang
yang kamu tuju? Apakah harapanmu? Jubah putih dan mahkota, pemberian penebus, minum air kehidupan, dan kekal bersama Tuhan, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan dari yang sederhana hingga yang sulit diputuskan. Pada minggu Prapaskah kelima ini, kita akan merenungkan tentang Kristus yang memilih untuk menjadi seperti biji gandum yang mati dan bersedia kehilangan nyawanya demi kesetiaannya kepada kehendak Sang Bapa. Dia berkata dalam Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 25, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Umat kekasih Tuhan, Kristus memilih untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kepentingan sesama. Tidak demikian halnya dengan kita. Dengan jujur, kita mengakui bahwa kita bersikap sebaliknya. Kerap kita memilih apa yang menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu, marilah kita datang di dalam doa padanya untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Allah Sang Penebus, kami datang kepadamu dengan rasa malu, sebab sebagai pengikut Kristus, kerap kali kami tidak memilih jalan-Mu, melainkan memilih jalan dan cara kami sendiri. Alih-alih memilih jalan kemuliaan Tuhan, kami menempuh jalan kemuliaan diri sendiri. Kami telah berdosa kepadamu dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hapuskanlah dosa kami dan lepaskan kami dari nafsu dunia. Perlengkapilah kami yang lemah agar dapat menjadi murid-Mu yang sejati, yang selalu memilih jalan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari
Inilah berita anugerah bagi setiap orang yang telah mengakui segala dosa dan kesalahannya dengan jujur di hadapan Allah. Roma 6 ayat 17-18 mengatakan demikian. Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah saling menyampaikan salam damai. Ajaib benar anugerah Tuhan Yesus, Sang Penebus yang membebaskanku. Sumber suka, sumber kekuatanku, sumber kasih dan damai yang kekal. Ku berpegang hanya kepada Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Terbukalah jalan, aku diselamatkan karena Dia hidup dalamku. Di jalan gelap takkan ku ditinggalkan, Sang Gembala hadir di sampingku. Dalam derita juga dalam suka, nyata benar kuasa-Nya atasku. Ku berpegang hanya kepada Yesus, melewati jalan tergelap. Kan ku lihat terang dari Dia yang menang, karena Dia hidup dalamku. Aku lenyap karena ku diampuni, ku bandaranya tebus dosaku. Kebangkitannya mengalahkan maut, masa depanku jadi berseri. Ku berpegang hanya kepada Yesus, selamanya Dia junjunganku. Belenggu terlepas, kini aku bebas karena Dia hidup dalamku. Di setiap nafasku kan ikut Yesus yang berjanji menghantarku pulang. Hari ke hari ku dibaruinya agar layak menghadap tatanya. Hanya kepada Yesus sampai akhir perjalanan.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam Kristus kami bersyukur bersama dengan saudara seiman berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami memohon Roh Tuhanlah, Roh Kudus daripada Tuhan yang menerangi hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan terlebih kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia 33 ayat 31 sampai 34. Maaf, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku. selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu Sajalah ku berdosa dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut
Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, Di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin. Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih Lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, Karena selamat yang Kau beri padaku. dan lengkapilah aku ini ya Tuhan. Lengkapi aku dengan roh yang rela. Maka Kau ajarkan jalan-Mu pada yang Lakukan pelanggaran, agar orang-orang yang berbuat dosa berbalik kepadamu ya Tuhan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bacaan kedua menurut Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak." Sebagaimana Allah berfirman dalam nas yang lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea.
lalu memohon kepadanya, "Tuhan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia untuk dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terguncang. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu memilih jalan kemuliaan. Boleh minta tolong ditampilkan slide-nya? Dalam hidup penuh dengan pilihan. Ada pilihan yang gampang dipilih dengan ringan, tetapi ada pilihan-pilihan yang sulit untuk diputuskan, bahkan berdampak besar. Namun umumnya orang akan memilih sebuah pilihan yang aman dan nyaman dan praktis, enggak ribet. Ada sebuah ungkapan, kalau bisa disederhanakan, kenapa harus diperumit? Tapi mungkin orang ada yang berkata, kalau bisa diperumit, kenapa dipermudah? Ujung-ujungnya duit. Gitu. Kalau bisa dipermudah, ngapain sih harus dibikin rumit? Itu ya. Nah, suatu kali ada seorang pemuda dikejar singa di hutan. Pemuda ini dikejar oleh singa, tapi kemudian untuk menyelamatkan dirinya, si pemuda ini lihat ada satu buah sumur. Dia loncat ke dalam sumur itu. Untuk menahan dirinya supaya tidak jatuh terlampau dalam, dia memegang akar-akar pohon. Dikiranya sumurnya ada airnya, tetapi sumurnya kering. Dan ketika dilihat ke bawah, ada ular kobranya. Dan ketika ular kobra lihat ada orang datang, dia kemudian menjulurkan badannya ke atas. Jarak antara kaki ke ular kobra tinggal 1 jengkal. Nah, kemudian bagaimana ini si pemuda itu kemudian berpikir, ya. Dan ketika dia mencoba memegang akar-akar pohon, ya, lalu muncullah 2 ekor tikus hitam dan tikus putih, menggerogoti akar-akarnya itu yang sedang dipegang. Jadi ada 3 pilihan. Pilih menyerah ke bawah dan mati dipatuk ular. Dan kalau mencoba naik ke atas, singa tersebut mencakar-cakar
mencoba si orang tersebut, dan jarak antara cakar singa ke tangan orang jaraknya 1 jengkal. Ke bawah celaka, ke atas celaka. Kalau diam pun bertahan, lama-kelamaan talinya akan putus juga. Pilih yang mana? Pilih menyerah saja, udahlah, pasrah saja dan menyerah, angkat tangan kanan. Kalau menyerah berarti turun ke bawah dipatok ular. Ada yang mau menyerah? Atau mungkin pilih, ya berjuang sajalah, biar siapa tahu ya mana yang lebih kuat, saya apa singa gitu ya. Ada pilih mencoba naik ke atas? Tidak ada. Kalau bertahan saja dulu, boleh angkat kedua tangannya ya. Wah, kalau bingung ya sudah, nggak perlu angkat tangan. Nah, Bapak Ibu, ya, kisahnya tidak berhenti sampai di situ. Tikus hitam dan tikus putih itu melambangkan siang dan malam. Ada saatnya kehidupan kita mundur kena, maju kena. Diam pun kena juga. Jadi sebuah hal yang sungguh tidak mudah. Tapi kisahnya tidak berhenti sampai di situ. Ketika si pemuda itu mencoba untuk bertahan, di atasnya singa ada satu pohon yang ada sarang lebahnya. Karena si singa itu semakin semangat untuk mencakar-cakar, maka dari sarang lebah itu muncul tetesan madu ke dalam sumur. Lalu kata si pemuda ini begini, sebelum saya mati biarlah aku menikmati hidup. Aku menikmati dulu tetesan air lebahnya. Aku menikmati dulu. Menikmati apa yang bisa dinikmati. Dan kemudian apa yang terjadi? Semakin singanya itu semangat, singanya terperosok ke dalam sumur melewati orang tersebut. Singa jatuh di patuk ular, singa menggigit ular. Jadi akhirnya singanya mati di patung ular, ularnya mati digigit singa. Keduanya mati, tetapi kemudian si pemuda itu keluar. Inilah waktu Tuhan, tunggu indah pada waktunya. Nah, kita ada pada sebuah keadaan seringkali suasana pilihan begitu sulit. Bagaimana kemudian kita memilih berbagai pilihan dalam hidup? Di dalam Yohanes pasal 12 juga berbicara soal pilihan. Ya, di dalam Yohanes pasal 12, nah di saat ini ada 4 bacaan, tetapi kita akan memfokuskan pada bacaan Yohanes dan kemudian sedikit dengan surat Ibrani, begitu ya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 27 secara khusus, ya. Sekarang jiwaku terguncang, apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku akan datang dan untuk datang ke dalam saat ini. Yesus di dalam menghayati masa-masa sebelum ia disalib, dia punya pilihan. Tetap pada jalannya untuk mengorbankan diri atau lari saja. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-23 dan 24, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap saja satu biji saja. Tetapi jika ia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Ayat ini mau menyampaikan bahwa Yesus punya tujuan dalam hidupnya. Ada sesuatu yang mau dia upayakan, yaitu mengorbankan dirinya untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Namun jalan yang harus ditempuh itu adalah jalan penderitaan. Kata saatnya anak manusia dimuliakan itu maksudnya adalah disalib, mati disalib. Sama kayak misalkan di bagian ayat yang ke-32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi. Kata ditinggikan dengan dimuliakan sama, itu artinya disalib. Ditinggikan, dimuliakan maknanya sama. Yesus akan disalib, ya. Jadi ada sebuah pilihan, tapi Yesus tetap memilih untuk mau tetap fokus pada jalannya, membawa keselamatan bagi umat manusia, menebus manusia meskipun ada jalan penderitaan. Tapi mungkin pertanyaannya, kenapa Yesus mau memilih jalan penderitaan itu? Kenapa? Nah,
Di dalam ayat yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal dalam TB1. Apa maksudnya nyawa? Nyawa tidak sekadar hidup kita saat ini, tetapi nyawa itu adalah keseluruhan kehidupan kita. Jadi maksudnya di sini ya, barang siapa mencintai nyawanya. Nah, nyawa itu maksudnya adalah sebuah kehidupan yang berfokus kepada nafsu dan kemuliaan dunia. Kalau kita mencintai kehidupan kita yang berfokus pada nafsu dan kemuliaan dunia, ia akan kehilangan nyawanya. Nyawa yang kedua adalah kehidupan kekal maksudnya. Tetapi barang siapa tidak mencintai hidupnya yang berfokus kepada nafsu saat ini, maka dia akan menerimanya kepada hidup yang kekal. Jadi nyawa maksudnya yang pertama adalah kehidupan yang berfokus kepada nafsu, kemudian pengertian nyawa yang kedua adalah kehidupan dalam kehidupan kekal. Nah, artinya ketika kita begitu melekat dengan nafsu dunia dan kemuliaan dunia, maka itu yang tidak dapat menghantarkan kepada kehidupan kekal. Tapi ketika kita bisa melepaskan nafsu dunia, hidup yang berfokus pada diri sendiri, maka kita akan menerima kehidupan yang kekal. Kemudian di ayat yang ke-26, barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ada kata melayani, ada kata mengikut aku. Maksudnya apa? Mengikut sama dengan meneladani pelayanan Yesus. Oleh karena itu pelayanan dapat dipahami sebagai panggilan Tuhan, ya, panggilan Tuhan. Dan kemudian bagaimana kita ketika kita memutuskan untuk melayani Kristus, maka kita pun meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kuis, ya. Ini pilihannya ABC, pilihannya 3. Pilihlah 2 di antara 3 yang tepat. Ya. Hari ini kan juga ada peneguhan penatua, ya. Maka menjadi penatua itu adalah panggilan yang disebut dengan calling, atau itu adalah Tuhan yang memanggil. Dan kita dipilih bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan melayakkan kita. Itu namanya chosen. Yang pertama adalah Tuhan yang memanggil. Jadi pelayanan adalah panggilan. Yang kedua, pelayanan karena Tuhan yang memilih melayakkan kita. Pilihan yang ketiga, menjadi penatua karena diangkat menjadi penatua. Kita sering mendengar, saudara saya diangkat jadi penatua. Kalau udah selesai diturunkan jadi penatua. Nah, jadi pilihlah 2 di antara 3 jawabannya. Ya, kita akan tanya dulu ya ini ya, Ibu Greti. Saya tidak akan tanya orang yang jauh-jauh, nanti deg-degan. Udah deg-degan, udah deh. Kalau Pak Peter khotbah saya nggak ada lagi deg-degan, takut enggak. Jangan khawatir ya. Menurut Ibu Greti ya, menjadi penatua itu pilih 2 di antara 3. Panggilan, pilihan dari Tuhan, atau diangkat. Ya, pilihannya adalah A dengan B. Ya, jawabannya benar, maka akan dapat diteguhkan gitu ya. Kenapa kok kita tidak mengatakan diangkat? Ya, Yesus mengatakan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Jadi kalau yang ingin diangkat dan dimuliakan artinya disalib. Bapak Ibu mau diangkat menjadi penatua, diangkat itu artinya disalib, ditinggikan. Jadi menjadi penatua adalah diberi tambahan salib begitu ya, bukan berarti kemudian diangkat. Itu pemahaman yang kurang tepat. Dengan demikian, meneladani Kristus karena kita yang dipilih, dipanggil bukan karena kita hebat, bukan, karena kemurahan Tuhan semata. Maka pelayanan sebagai ungkapan syukur. Yang terakhir, dengan demikian pengorbanan Kristus adalah Kristus menjadi imam besar agung yang sempurna. Kalau imam besar waktu itu untuk bisa dapat menjadi
pengantara antara manusia dengan Allah harus membawa korban untuk disembelih setiap tahun sekali, karena imam besarnya berdosa, umatnya juga berdosa. Setiap setahun sekali domba disembelih. Tapi karena Kristus dia menjadi anak domba Allah, dia sendiri yang mengorbankan dirinya, maka dia menjadi imam besar agung yang sempurna. Oleh karena itu dengan pengorbanan Kristus, jalan pengorbanan Yesus dimuliakan dalam pengorbanannya. No glory without sacrifice. Dengan demikian di dalam kehidupan kita, mana yang akan pilih? Ada begitu banyak jalan kehidupan. Kita ketika berhadapan dengan pilihan-pilihan, ada pilihan yang ribet, ada pilihan yang praktis, tapi mungkin juga mengabaikan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan. Contoh, kalau misalkan Bapak Ibu naik kendaraan ya, ditilang sama Pak Polisi, mau pilih yang mana coba? Mau pilih yang ribet? Anda salah. Siap Pak Polisi, saya bersalah, saya siap ditilang, mana surat tilangnya, tentukan jadwalnya ke pengadilan, saya siap datang ke pengadilan. Mau pilih jalur yang ribet atau mau pilih jalur yang praktis? Salam damai Pak Polisi. Kata Pak Polisi, damai Tuhan besertamu. Oh, ternyata orang Kristen Pak Polisinya. Kalau kita diminta mau jujur, coba seringkali pilih yang mana? Pilih yang taat dong. Mana surat tilangnya? Saya siap untuk ditilang. Itu orang Kristen gitu. Atau pilihan yang kedua, bulan Maret adalah bulan pelaporan SPT, pajak penghasilan. Ayo pilih yang mana? Pilih jujur, melaporkan apa adanya, atau melaporkan, ya Pak, kita kan jadi orang Kristen mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Laporkan ya sesuai dengan hikmat Tuhan. Itu pilihan bukan? Pada saat di dalam Minggu Prapaskah saat ini pun kita diingatkan, mau pilih yang dengan kejujuran, dengan keadilan, apa yang benar, meskipun ada penderitaan, ada hal yang ribetnya, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Menjadi cerdik, tapi juga dengan hikmat Tuhan. Meskipun mungkin harus jalannya berliku, banyak penderitaan. Sebagai penutup, ada sebuah lagu. Ya, saya mau minta tolong kepada Take, woyo ike Take. Ya, Kosan-san boleh dibantu. Ya. Jadi, nah lagu ini bukan hanya nanti ya saya akan bacakan terlebih dahulu dan juga nanti saya akan ditolong oleh Taci ya. Saya punya ada 4 ya. Saya ada 4 yang akan menolong saya. Para singer nanti akan menolong saya ya. Lagunya begini ya. Lebih baik Yesus dibanding harta. Ku milik Yesus itu yang terutama. Istana yang indah tak kudambakan. Tuntunan Tuhan yang kurindukan. Ku tak mau jadi raja berkuasa, namun berlumur dosa. Lebih baik Yesus daripada semua tawaran dunia. Tak aku harapkan pujian fana, tetap ku setia pada sabda kebenarannya. Tak aku inginkan kejayaan. Lebih baik ku puja, ku kuduskan namanya. Ku tidak mau menjadi raja berkuasa, namun berlumur dosa. Lebih baik Yesus daripada semua tawaran dunia. Boleh saya ditolong Kosan-san dan para singer. Yesus dibanding harta, ku milik Yesus itu yang utama. Istana yang indah tak kudambakan, tuntunan Tuhan yang ku rindu.
ku tak mau jadi raja berkuasa, namun berumur dosa. Lebih baik Yesus dari semua tawaran dunia. Tak aku harapkan pujian fana, tetap ku setia pada sabdanya. Tak aku inginkan kejayaan, lebih ku puja kudus namanya. Ku tak mau jadi raja berkuasa, namun berumur dosa. Lebih baik Yesus dari semua tawaran dunia. Lebih baik Yesus dari semua tawaran dunia. Lebih baik Yesus. 多谢啊，大个过闪闪跟豆是大切在这里大切跟大个ya. Terima kasih para singer yang sudah menolong saya. Tuhan memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, pilihlah jalan yang benar, adil dalam hikmat Tuhan, dan kiranya jalan kemuliaan itu yang juga memberkati kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Pelayanan peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman
telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Dalam konteks masyarakat, bangsa dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga saat hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan dan kasih. Mereka menolong dan memimpin jemaat, melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Maka mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Kita naikkan doa syukur. Ya Kristus, Sang Kepala Gereja yang memanggil para hamba-hambamu untuk menjadi pelayan dan peneguhan penatua, limpahkanlah hikmat dan karunia Tuhan, sehingga rekan-rekan kami dapat menjadi pelayan dan pemimpin dalam jemaat dengan hikmat dan kasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mohon umat berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah umat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? menjadi gembala
Umat dipersilakan duduk dan para calon tetap berdiri. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu, saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan, pelayanan, dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Andreas Kusuma? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Carolina Nuryati Angka? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Charles Abraham Wibisono? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Doris Setiawati? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Kukuh Adi Krishna Puji Wijaya? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Mariana Siska Dewi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Novianda Mulyawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Rani Ekawati? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Rio Bonang? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Rudianto Kartawinata? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Saliani? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Setiadi Kun Hendrawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Saudara Stanley Halim tidak dapat hadir dan akan diadakan peneguhan penatua susulan. Saudara Andreas Kusuma. Saudara Andreas Kusuma, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Carolina Nuryati Angka. Saudara Carolina Nuryati Angka, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Charles Abraham Wibisono. Saudara Charles Abraham Wibisono, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Doris Setiawati.
Saudara Dori Setiawati selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Kukuh Adi Krisna Puji Wijaya. Saudara Kukuh Adi Krisna Puji Wijaya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Mariana Siska Dewi. Saudara Mariana Siska Dewi selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Novianda Mulyawan. Saudara Novianda Mulyawan selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Rani Ekawati. Saudara Rani Ekawati selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Rio Bonang. Saudara Rio Bonang selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Rudianto Kartawinata. Saudara Rudianto Kartawinata selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Saliyani. Saudara Saliyani selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Setiadi Kun Hendrawan. Saudara Setiadi Kun Hendrawan selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darahnya dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dengan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayangkan firman, penggembalaan, dan pembangunan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya hari dunia alam you beranugerah, beri dari Sion yang teguh
Umat dipersilakan duduk. Ya. Para penatua yang baru diteguhkan, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis sinode wilayah dan sinode. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih sayang kepada Kristus dan dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus. Sekarang penatua baru dipersilakan menghadap para umat. Umat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Umat dimohon berdiri. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menerima para penatua baru. Kami berjanji memberikan dukungan, kasih, dan doa kepadanya yang hidup dan bekerja di antara kami menjadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Silakan duduk. Tuhan
Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Samanhudi akan memberikan piagam peneguhan penatua nomor 860/PP/2024. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Samanhudi menyatakan bahwa Rani Ekawati telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 2024 sampai 2027 dalam kebaktian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 waktu pukul 9.30 bertempat di GKI Samanhudi, dilayani oleh Pendeta Peter Abednego Wijaya. Jakarta, 17 Maret 2024, Majelis Jemaat GKI Samanhudi, dengan Pendeta Frida Situmorang sebagai Ketua 1, Penatua Yuanita sebagai Sekretaris 1, dan Pendeta Peter Abednego Wijaya sebagai pendeta yang melayani. Saat ini akan dibacakan surat ucapan terima kasih nomor 310/SDI/3 Romawi /2024 Jakarta 17 Maret 2024. Kepada yang terhormat Ibu Hedia Santi, salam dalam kasih Kristus. Perkenankanlah kami atas nama Majelis Jemaat GKI Samanhudi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hedia Santi atas pelayanannya sebagai penatua GKI Samanhudi hingga 17 Maret 2024. Kami berharap pelayanan Ibu tidak berhenti dengan selesainya masa pelayanan di kepenatuaan, melainkan terus berlanjut dalam bentuk pelayanan di bidang lainnya, dalam kehidupan bersama sebagai jemaat GKI Samanhudi. Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja memberkati pelayanan Ibu. Salam dan doa Majelis Jemaat GKI Samanhudi. Pendeta Frida Situmorang sebagai Ketua 1, Penatua Yuanita sebagai Sekretaris 1. Kita naikkan doa syafaat. Kristus Tuhan Allah kami bersyukur dalam setiap kesempatan hidup. Kami respon sebagai ungkapan syukur kasih kami kepada Tuhan karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya pemimpin yang akan terpilih, pemimpin yang semakin mengasihi rakyat. Tuhanlah yang memberkati GKI Samanhudi, semakin menjadi jemaat yang menghadirkan kerajaan Allah dan menghadirkan pembaruan hidup di dalam umat. Kami juga Tuhan hendak berdoa untuk pergumulan umat. Tuhanlah yang juga memberikan kekuatan dan penghiburan secara khusus untuk keluarga yang berduka, almarhumah Ibu Deborah Liliana, almarhum Bapak Apron Simamora, dan Ibu Desi Famato. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga anak-anak yang ditinggalkan. Tuhan, untuk umat Sumbawa II senantiasa diberikan hikmat dan hidup yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami menutup doa syafaat ini dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, seperti
Umat yang dikasihi Tuhan, berbagai berkat yang terbaik telah kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepadanya dengan mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengisi kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan, atau memberikan persembahan melalui transfer dengan tambahan angka 9 di akhir nominal khusus untuk persembahan penyangkalan diri. Bila topan keras melanda dirimu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Allah Trinitas, oleh karena perjalanan derita dan kematian Kristus yang mulia, kami dapat merasakan kasih-Mu. Oleh karenanya dengan penuh syukur kami membawa persembahan ini kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini sehingga berdampak baik bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hanya bagi Tuhan.
Umat Tuhan, pilihlah jalan kemuliaan seperti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita menjadi murid-muridnya yang tidak gentar untuk menyatakan kasih, kebenaran, keadilan, dan kuasanya. Marilah kita menjadi umat yang rela berkorban, bagikan biji gandum yang rela berkorban, agar dapat kembali tumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sekar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam mestilah mati direndam, supaya tumbuh dan segar di panas surya mengekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersama-Mu di bintang cemerlang. Bagaikan padi Tuhan-Mu dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkerang. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu bukan sejahtera, buatnya milik-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih sayang Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menaungimu dan menyertaimu dalam setiap jalan yang engkau tempuh kini dan selamanya. Sui penabur. Halo, saya anggota Jemaat GKI. Halo, saya mahasiswi kedokteran Ukrida. Who are we? We are family. Ukrida menyediakan fasilitas khusus loh buat kamu yang merupakan lulusan penabur atau kamu yang merupakan anggota Jemaat GKI untuk mendaftar di program studi kedokteran
Ukrida. Kamu bisa mendapatkan beberapa benefit seperti potongan uang pangkal, bebas tes masuk, dan fasilitas FKIK Ukrida yang super lengkap. Tentunya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini. So, jangan lewatkan ya kesempatan kamu di Ukrida. Karena pendaftaran hanya dibuka sampai tanggal 19 April 2024. Selain itu, juga kuotanya terbatas loh. Jadi siapa cepat, dia dapat. Kami tunggu ya teman-teman. See you! Udah